I just got three things to say. God bless our troops. God bless America. And gentlemen, start your engine! Dunia kembali diguncang. Amerika Serikat resmi mengubah nama Department of Defense menjadi Department of War. Langkah ini bukan sekadar ganti label, tapi sinyal keras bahwa Washington siap menghadapi dunia dengan bahasa perang. Apa bedanya? Dan apa dampaknya bagi Indonesia serta stabilitas global? Mari kita bahas. Dari defense ke war. Sejak 1949, Amerika punya Department of Defense atau Departemen Pertahanan. Nama ini dipakai untuk memberi kesan bahwa Amerika hanya menjaga keamanan, bukan agresor. Tapi kalau kita mundur ke masa sebelum Perang Dunia Kedua, nama resminya justru Department of War. Artinya, Amerika sekarang seperti kembali ke mindset lama. Bukan sekadar bertahan, tapi siap menyerang. Perubahan ini jelas bukan kosmetik. Ini adalah perubahan filosofi. Pesan Amerika ke dunia. Dengan nama baru, Amerika seakan bilang, era diplomasi lembut sudah selesai. Rusia makin agresif di Ukraina. Tiongkok makin dominan di Pasifik. Iran terus menekan di Timur Tengah. Washington memilih kata war agar dunia paham. Mereka tidak lagi bermain defensif. Ini juga strategi politik dalam negeri untuk menguatkan citra Amerika sebagai pemimpin militer global yang siap menghadapi siapa saja. Dampak global. Langkah Amerika mengganti Department of Defense menjadi Department of War bisa memicu gelombang besar di kancah global. Pertama, perlombaan senjata semakin cepat. Data SIPRI menunjukkan, belanja militer global sudah mencapai 2,4 triliun dolar pada 2023, tertinggi sepanjang sejarah. Amerika sendiri memimpin dengan lebih dari 800 miliar dolar, diikuti Cina sekitar 224 miliar, dan Rusia 109 miliar. Dengan nama baru yang lebih ofensif, Amerika seakan menantang langsung lawan-lawannya. Kedua, sekutu Amerika akan ikut keras. NATO sudah meningkatkan belanja militer hingga 2% dari PDB tiap negara anggota. Eropa yang dulu cenderung pasif, kini makin serius mempersenjatai diri. Ketiga, musuh-musuh AS pasti bereaksi. Rusia bisa makin agresif di Ukraina, Cina makin tegas di Laut Cina Selatan dan Taiwan, sementara Iran mungkin meningkatkan operasi proksi di Timur Tengah. Keempat, risiko konflik terbuka meningkat. Jika dulu kita bicara perang dingin, kini dunia bisa melangkah ke era perang panas terbatas. Bukan lagi ancaman bayangan, tapi benturan langsung di kawasan strategis seperti Ukraina, Taiwan, atau Timur Tengah. Dampak untuk Indonesia. Bagi Indonesia, perubahan ini membawa dua sisi. Positif, Amerika bisa semakin serius mengamankan Indo-Pasifik. Kerjasama militer Amerika-Indonesia sebenarnya sudah meningkat. Latihan gabungan Super Garuda Shield melibatkan 19 negara, terbesar sepanjang sejarah. Negatif, Indonesia berisiko terseret dalam rivalitas Amerika-China. Laut Cina Selatan adalah jalur vital Indonesia. Lebih dari 40% perdagangan dunia lewat kawasan ini, dan hampir 60% ekspor-impor Indonesia melewati perairan itu. Jika konflik pecah, ekonomi kita bisa lumpuh. Fakta lain, menurut laporan SIPRI tahun 2023, belanja militer Indonesia baru sekitar 13 miliar dolar, kurang dari 0,8% PDB. Bandingkan dengan Cina yang mencapai 224 miliar dolar, dan Amerika lebih dari 800 miliar dolar. Artinya, Indonesia rawan terhimpit karena kekuatan kita jauh lebih kecil. Inilah dilema Indonesia. Tetap non-blok, tapi juga harus realistis memperkuat pertahanan. Karena di tengah rivalitas Amerika-China, netralitas tanpa kekuatan militer hanya akan membuat kita rentan. Perubahan nama dari Department of Defense ke Department of War adalah alarm global. Amerika ingin menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi era konfrontasi, bukan sekadar bertahan. Bagi Indonesia, ini tanda jelas. Kita harus meningkatkan investasi pertahanan, menjaga netralitas dengan cerdas, dan memastikan bahwa kita tidak menjadi korban tarik-menarik dua kekuatan besar.
Karena di dunia yang makin panas, hanya negara yang kuat yang bisa selamat.